barang siapa yang ridho, yang rela dengan sedikitnya rezeki, maka Allah ridho atau rela pula tentang sedikit amalnya. Ngapunten, kadangkala kita itu kalau ditakdirkan oleh Allah rezekinya sedikit, itu bingung, Pak. Rata-rata begitu. Padahal sedikitnya rezeki itu Allah punya maksud. Hadisnya begini, barang siapa semalam suntuk itu memikirkan tentang sedikitnya rezeki yang ia terima, semalam suntuk pula Allah mengampuni dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Intidharul faraji, menanti penyelesaian minallahi dari Allah, ibadatun itu ibadah. Waman radhiya bil qalili, dan barang siapa yang ridho, yang puas, yang rela dengan sedikitnya minar rezeki dari rezeki, radhiyallahu ta'ala anhu, maka Allah ridha kepadanya bil qalili minal amali, terhadap sedikit amalnya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita. Pertama, menunggu, menanti penyelesaian dari Allah itu adalah ibadah. Kok Allah menyelesaikan kita harus menunggu? Apakah Allah cara menyelesaikan itu lama? Oh tidak. Ya, Allah itu kun fayakun, ya. Jadi jadilah maka jadilah, ya. Allah itu cara menyelesaikan sangat cepat. Nah, ini kok disuruh menunggu, artinya kita itu bila bersabar maka merupakan suatu ibadah. Contoh, kita ada musibah. Nah, musibah ini perlu penyelesaian dari Allah. Maka kita menunggu penyelesaian dari Allah itu adalah ibadah. Jangan sampai begini, kok masalah iki gak marin-marin. Nah, kalau yang semacam itu berarti kita yang menyelesaikan masalah. Kita kembalikan kepada Allah masalah itu dan Allah yang akan menyelesaikan. Nah, saat menunggu penyelesaian dari Allah ini, itu ibadah. Kapan sampai selesai? Selama belum selesai, maka kita dianggap oleh Allah ibadah kepadanya. Dan yang kedua, barang siapa yang ridho, yang rela dengan sedikitnya rezeki, maka Allah ridho atau rela pula tentang sedikit amalnya. Ngapunten, kadangkala kita itu kalau ditakdirkan oleh Allah rezekinya sedikit, itu bingung, Pak. Rata-rata begitu. Padahal sedikitnya rezeki itu Allah punya maksud. Kalau nggak salah ada hadis di dalam kitab Uqudul Jain. Hadisnya begini, barang siapa semalam suntuk itu memikirkan tentang sedikitnya rezeki yang ia terima. Contoh, besok pagi ini makan apa saya dan anak saya.
kebutuhan besok pagi bagaimana, mikir semalam suntuk. Nah, oleh karena itu memikirnya semalam suntuk itu, semalam suntuk pula Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi artinya kalau orang itu bisa sabar tentang sedikitnya rezeki yang dikasih oleh Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Ngapunten, tidak semua di antara kita itu bisa tidur nyenyak, Pak. Karena apa? Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Kadang-kadang tidurnya enak, duit teko dhewe. Lho ngono ku ya ana. Ya. Kadang-kadang awak dhewe ku mikir kerjaan pas-pasan, hasil pas-pasan, itu juga mikir besok pagi bayar UKT lah jenenge iku sing apa? Kuliah itu Pak ya, bayar SPP. Ini juga mikir terus. Nah, selama mikir itu maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Termasuk kalau kita dikasih Allah rezeki yang biasa-biasa, apalagi sedikit, lalu kita sabar, maka Allah ini juga ridho bila amal ibadah kita itu sedikit, sedekah kita itu sedikit, ya. Jangan disangka orang yang bersedekah 100.000 dengan orang yang bersedekah 5.000 itu pahalanya banyak yang 100.000. Jadi amal ibadah itu sesuai dengan kesulitan yang ia dapat. Contoh, puasa Ramadan, ngapunten, direktur atau manajer yang ada di kantor puasa Ramadan nulis tok di sini apa ada AC rodok laye-laye iso beda ambek sodik pas puasa Ramadan ya mondasi omah puanase gak betah podo-podo posone ya podo-podo apa khusyuke dalam berpuasa, pahalanya jauh lebih besar orang yang kesulitannya banyak. Ya, wah iku enak nih poso gitu, pahalanya banyak nanti karena dingin dan seterusnya. Belum tentu. Termasuk orang yang umpamanya bersedekah 50.000, ya. Nah, 50.000 dengan orang yang bersedekah 5.000, terima kasih. Yang 50.000 itu penghasilannya tiap hari adalah 5 juta Pak umpamanya. Nah, yang 5.000 itu penghasilannya tiap hari hanya 100.000. Nah, kalau dipersentasi maka sodakonya banyak orang yang 5.000. Maka ini pahalanya jauh lebih besar yang 5.000. Nah, hadis ini kalau kita masih ditakdirkan oleh Allah rezeki kita pas-pasan, khususnya ngapunten sing podo pensiun ya. Pensiun itu kan hasilnya tidak sebesar apa yang dulu dicapai Pak. Terus sabar ya. Insya Allah Allah juga ridho terhadap sedikit yang ia lakukan dalam beribadah, beramal. Seandainya ia beramal jauh lebih besar, maka pahalanya jauh lebih besar. Intinya kita tetap harus bersabar menunggu penyelesaian dari Allah. Ono sing ngomong, iya Allah itu cepat menyelesaikannya, tapi Allah kan urusannya akeh, duduk ngurusi aku dewe. Nah, iki sing gak pas. Ya. Jadi sabar itu makanya kalau kita orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu temannya orang yang sabar.
CS-nya orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, ya. Jadi kalau ingin ditemani oleh Allah, dikonco oleh Allah, maka kita harus bersabar. Nek koncone Pak RT, Pak RW ngono wae, ya, presiden itu masih di dunia. Allah teman kita, yaitu dengan cara bersabar. Ngomong sabar itu gampang, nglakonane itu loh wangel, Pak, ya, wangel. Contoh umpamane, kalau ada informasi musibah dari keluarga kita, kita harus bersabar. Ngono iku sing ngomong gampang, sing diomongi lho wangel, ya. Contoh wae gak angel-angel. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh mantu saya. Ya, jangan kaget ya, saya mau ngomong. Lho ngono tok lho, jangan kaget. Ngono kuwi ya wis kaget, Pak. Ya, kongon sabar. Ini apa? Ya, tapi paling tidak kita serahkan kepada Allah. Insya Allah kita jauh lebih baik daripada nanti apa di Quran itu kan sudah jelas nih ya. Jadi Allah itu mencoba bisain sedikit minal khauf, dari ketakutan, ya. Ada syai sedikit itu, ya, tidak semuanya. Karena apa? Kita itu orang awam, beda dengan para nabi. Ya, Allah memberikan cobaan pasti mampu kita lewati. Allah itu sudah ngukur, Pak. Ya, ngukur orang ini karena orang awam dikasih cobaan sekian, orang atau alim dikasih cobaan sekian, orang alim tambah cobaannya tambah tinggi. Jadi sabar aja ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, andai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad